Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi untuk melanjutkan topik tentang literatur searching. Mudah-mudahan tidak ngantuk siang ya. Sudah makan siang, habis Jumatan doanya kuat ya. Kita tadi sudah sampai tentang bagaimana literatur searching itu seharusnya direncanakan, juga website atau database apa saja yang sebaiknya kita cari. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang bagaimana menyusun strategi searching yang efektif. Oke, slide. Oke. Ini adalah lagi-lagi ini adalah slide-nya Cochrane. Jadi kalau melakukan suatu systematic review yang ideal, yang sesungguhnya itu kita tidak boleh searching itu sendiri. Jadi searching paling enggak dilakukan oleh 2 orang dan kita harus konsul ke ahli perpustakaan ya, jadi librarian, jadi pustakawan gitu. Jadi karena mereka inilah yang lebih memahami tentang searching yang baik bagaimana. Nah, ini kita ambil pelajarannya saja, bagaimana sih kita menyusun strategi searching itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pico ini sangat akan menentukan juga arah dari searching kita. Biasanya kita akan menggunakan Pico ini walaupun tidak semuanya, tidak PIC dan O-nya. Dan ini ada tambahan 1 study design karena kita sudah mulai searching ke artikel-artikel. Saya mau lihat penelitian yang apa, yang RCT saja atau yang uji diagnostik saja atau yang mana. Nah, dari Pico ini menurut Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau searching itu yang tidak penting yang mana, yang tidak perlu kita masukkan dalam term strategi searching kita nanti. Ada yang punya pendapat mungkin? Partisipannya perlu enggak? Partisipan penting ya. Ada tunjuk aja ya Kak, partisipan penting. Kalau intervention, Pak Ahmad Edi. Oh, Budia. Ya, Budia. Intervensi gimana, Budia? Budia Priyanti. Intervensi penting enggak? Kalau kita mau searching artikel tentang terapi, ini tentang terapi ya. Intervensinya penting. Ya, intervensi itu penting. Ya, tuh. Kalau comparisonnya perlu enggak kita masukkan dalam kata kunci untuk searching? Gimana? Budiah lagi. Yang katakan cuma Budiah ini. Oh ya. Comparisonnya penting juga. Kalau kita mau membandingkan misalnya. Kalau untuk pertama kali mungkin enggak ya, bingung. Apa ini memang kuliah pradoktoral kan untuk membuat bingung, jadi tujuannya tercapai. Nah, betul Bu, memang membingungkan. Artinya comparison untuk pertama kali mungkin kita in generalnya kita tidak perlu dulu. Karena kadang-kadang kita nanti akan membandingkan misalnya paracetamol dengan ibuprofen, itu tidak semua penelitian itu membandingkan. Kita ingin menilai efek paracetamol sebagai antipiretik misalnya katakanlah. Itu dalam pikiran kita ingin membandingkan dengan ibuprofen, tapi banyak penelitian-penelitian lain yang sebenarnya juga tidak membandingkan dengan ibuprofen, membandingkan dengan placebo, membandingkan dengan antihistamin misalnya seperti itu. Itu kita searching semuanya dulu. Jadi comparison itu sebenarnya kita tidak perlu. Ini kliknya di sini ya Mas ya. Tidak bisa ngeklik. Nah itu, comparison sama outcomes biasanya tidak perlu kita masukkan dalam kata kunci untuk searching. Kenapa outcomes tidak penting atau tidak perlu? Penting tapi tidak perlu kita masukkan. Karena kadang-kadang
outcomes yang mau kita cari itu bukan merupakan the main outcomes dari penelitian itu. Dan seringkali kita kan kalau mau searching yang pertama kita lihat title-nya dulu, judulnya. Seringkali outcome itu juga tidak tertulis di dalam judulnya. Misalnya saya ingin melihat antibiotik pada common cold tadi. Saya mau melihat duration of fever-nya. Tapi ada penelitian yang melihat tujuan utamanya adalah antibiotik untuk duration dari nasal discharge-nya. Dan itu tidak tertulis di judulnya dan tidak tertulis juga di abstraknya. Tetapi di dalam artikel lengkapnya itu mereka menyebutkan itu sebagai salah satu secondary outcomes yang juga ditampilkan datanya walaupun mungkin tidak lengkap. Nah, kalau kita memasukkan outcome sudah langsung duration of fever, mungkin kita akan kehilangan satu artikel tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami itu tadi. Jadi untuk searching strategi kita pakai P-nya, participants atau populations-nya, intervensi saja, dan kemudian study design-nya. Oke, sekarang contoh. Ini ada contoh. Contohnya ada peneliti atau ada reviewer ingin melihat bagaimana sih peranan helm untuk mencegah trauma wajah dan kepala pada penyepeda ya, cyclist, orang yang naik sepeda. P-nya apa Bu? Pak. P-nya apa coba? Sekalian latihan defining Pico. Siapa ya? Bu Putri Susilawati. Oh Putri. P-nya apa Bu? Helm. Apa? P-nya apa? Apa Bu Tuti Susilawati? Ini Susilawati bersaudara nih. Oh, udah pakai mikrofon. Oke. Bu Husnul Aini. P-nya apa Bu Husnul? Population-nya. Ya, kalau ya. Saya cyclist-nya yang jadi P-nya. Yes. Cyclist-nya kan? Betul banget. Ini apa? Intervention-nya apa? Atau ganti Bu Heri Ernawati. P-nya cyclist. Oke. Helm untuk mencegah trauma wajah dan kepala pada cyclist. P-nya cyclist. I-nya apa I-nya ini? Helmetnya apa ini? Helmet. Ya, good. Bagus. Helmet. Ya, betul. Jadi intervensinya adalah pemakaian helm. Betul. Kalau C-nya nanti bisa tanpa helm. Kalau outcome-nya apa? Pak Ahmad sekalian. Jawabnya helm gitu aja terlalu singkat. Apa? Agak lebih panjang. Outcome-nya apa nih? Dulu? Facial injury-nya. Ya, facial injury dan head injury-nya. Kalau study design-nya, kita kira-kira mau apa study design-nya? Study desainnya nanti kira-kira penelitian-penelitian apa yang akan kita lihat untuk top. Kalau ini berarti kita lihat yang RCT ya Bu ya? Nah. Bukan RCT, membandingkan yang dipakai sama yang tidak pakai helm. Jadi ada perlakuannya. Oke. Ya, kita klik dulu Mas. Bentar. Nih, P-nya cyclist, interventionnya helm, study desainnya kita RCT. Oke, jadi kita sudah, ini untuk searching ya, untuk searching literatur. Nah, selanjutnya dari Pico ini kita akan mengubah konsep itu menjadi term untuk searching. Yang tujuannya tadi kita ingin mendapatkan artikel yang sebanyak-banyaknya dengan sensitivitas yang tinggi,
yang artinya bahwa kita harus mengekspresikan setiap konsep ini as many as possible. Jadi misalnya helm itu persamaannya apa? Persamaannya helm tutup kepala, atau dia topi, atau dia head protection gitu. Itu kita cari sinonim dari konsep P tadi itu apa? Helm itu helm itu I ya. I tadi helm itu persamaan katanya apa saja. Kemudian populasinya cyclist. Cyclist itu sinonimnya apa saja. Itu nanti saya ajari cara menyusunnya. Dengan high sensitivity ini kita akan menurunkan presisinya. Kemudian kata-kata yang digunakan kita bisa menggunakan yang namanya text word dan bisa menggunakan control vocabulary atau subject headings. Apa itu nanti di belakang. Kemudian ini preliminary searching. Setelah kita susun tadi, kita searching preliminary dulu, bisa kita lakukan. Kemudian strateginya ini harus disesuaikan dengan database masing-masing. Jadi Embase itu mempunyai pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan PubMed, baik cara searchingnya maupun penggunaan kode-kode untuk wildcards-nya misalnya. Ini text word. Text words itu adalah kata-kata yang ada di title yang tertulis sama persis di judul atau di abstrak. Kemudian dia bisa berupa sinonim atau istilah-istilah yang berhubungan, atau bisa lawan katanya, atau bisa international terms-nya, jadi macam-macam. Nah, misalnya tadi ada facial injury. Facial injury itu bisa sinonimnya adalah brain injury, bisa kita tulis head injury, bisa kita tulis sebagai skull fracture, jadi fraktur di tengkorak, itu bisa kita tuliskan sebagai sinonimnya. Jadi ingat, karena kita ingin menjaring yang sebanyak-banyaknya, sensitif, jadi kita cari sinonim yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada strateginya untuk menuliskan kata-katanya itu, kita memakai translation atau wildcard. Ini kalau seperti contohnya tanda bintang. Ini kita kalau pakai di mana ini, di PubMed. Di PubMed itu kalau kita nulis protection itu nanti keluar cuma yang kata-katanya protection. Tetapi kalau kita nulisnya protect kemudian diberi tanda bintang, itu nanti semua artikel yang mempunyai kata-kata protect di belakangnya apapun, bisa protect pakai S, bisa protective, bisa protection, itu akan keluar. Nah, ini meluaskan pencarian kita. Gitu. Jadi jangan terlalu sempit hanya dengan protection saja. Nah, kadang-kadang gaya menulisnya dia bisa sebagai objektifnya atau sebagai adverbnya, keterangannya di masing-masing judul oleh masing-masing penulis peneliti itu berbeda-beda. Ini saya menggunakan bahasa Inggris bukan karena ke-Inggris-Inggrisan, tetapi karena database itu yang di Indonesia belum ada, dan database yang di luar negeri itu yang kita sering mengakses itu semua judulnya dalam bahasa Inggris. Tapi harus diperhatikan untuk penggunaan tanda bintang, kalau misalnya kita ingin melihat car, yang maksudnya di sini adalah mobil, kalau kita menulisnya car tanda bintang, itu nanti penelitian-penelitian tentang karsinoma juga akan masuk. Ini sampahnya tadi itu, saya hanya ingin melihat efek penggunaan seatbelt pada driver. Pada driver itu bagaimana keamanan seatbelt itu pada driver. Jadi ada kata-kata mobilnya, car. Karena ada petunjuk untuk memakai tanda bintang supaya memperluas pencarian, saya pakai car tanda bintang. Loh, nanti kok dapatnya banyak banget. Oh, ternyata yang karsinoma juga masuk, padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ngono ya ngono, tapi pakai mikir gitu ya, kita seperti itu.
Kalau tanda pagar ini tuh anunya sama dengan tanda bintang, tetapi ini digunakan untuk yang di Embase. Kemudian kalau tanda tanya ini hanya menggantikan satu kata. Bukan satu kata, satu huruf. Kalau tanda bintang ini bisa satu huruf, bisa beberapa huruf, tetapi kalau tanda tanya ini bisa satu huruf, satu kata saja. Jadi dia misalnya kita mau wanita gitu ya, woman itu ada yang nulisnya woman, ada yang nulisnya woman, men, yang banyak gitu. Pediatrik itu ada yang nulisnya pediatrik, ada yang pai. Jadi kita nulisnya P tanda tanya EDIATRIC. Artinya nanti baik yang menulis pediatrik maupun pediatrik itu karena ada yang British style atau Australian style itu kan berbeda-beda penulisan bahasa Inggrisnya, tapi artinya sama, itu kita tidak terlewati. Oke, kemudian masih ada lagi penggunaan kata-kata near, next, adjunct, itu liver, adjunct, cancer. Jadi ini cancer yang liver dan sekitarnya, gitu. Jadi ini termasuk di dalamnya liver cancer atau liver and bowel cancer atau pancreatic cancer nanti akan masuk di situ. Ya. Kemudian control vocabulary itu adalah istilah subjek yang sudah standar yang dibuat oleh database itu masing-masing. Itu ada indexers-nya. Jadi mereka sudah mempunyai istilah-istilah khusus. Di Medline namanya Embase dia namanya M3. Itu nanti ada di PubMed, ada tulisannya yang MES. Itu kemudian di sini contohnya kalau basic link itu dia nanti adalah ada di bawah human activities. Dimana kalau kita di explode human activities itu masuk leisure activities, itu masuk recreation, sports, kemudian dapatnya di sinilah basic link. Jadi saya hanya memilih basic link aja, tidak memilih sports. Nah ini kalau sports semuanya akan masuk, gitu. Oke, jadi kalau untuk kontrol vocabulary ini masing-masing database nanti berbeda-beda. Ini diterima dulu saja, nanti kalau pada prakteknya mungkin nanti akan bisa lebih paham lagi. Selanjutnya untuk desain filter, study design filter itu, kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau penelitian kita tentang RCT, kalau yang helm tadi, topik helm, itu tentunya kita akan melihat RCT. Kemudian yang tertulis hijau ini, do not use RCT filter when searching central. Ada yang masih ingat mengapa kita tidak usah menggunakan filter RCT kalau kita masuk ke central Cochrane database? Yang masih ingat nggak? Budi ya? Ya. Apa Budi ya? Kalau sentral itu semua sudah RCT. Nggak salah, Bu. Good, very good, yes. Betul sekali. Jadi alhamdulillah ada yang nyantol yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau sentral itu khusus database tentang RCT. Tadi kalau masih ingat dia ada sekitar 400.000, kalau saya nggak salah 600.000 RCT itu ada di sentral. Dan sentral itu sentralnya RCT-nya si Cochrane. Jadi kalau kita masuknya ke sentral ya sudah nggak perlu di filter RCT lagi. Kalau masuk ke situ yang keluar mesti desainnya sudah RCT. Gitu. Terima kasih. Ya, menggembirakan gurunya Bu, ini Bu dapat pahala hari Jumat. Oke, nah ini ada contoh searching strategi yang dibuat untuk Cochrane. Kita lihat nomor 1 sampai nomor 10 dibandingkan dengan yang ini dua-duanya untuk Cochrane, tapi dia untuk Medline, saya salah, maaf ini tulisannya untuk Medline. Ini untuk Medline, kalau kita searching di Medline itu ada searching strateginya, nanti kita tulis keyword-keywordsnya apa saja. Kemudian kalau untuk ini kok
Oh, sorry. Ini adalah untuk study design. Study design, kalau kita mau memfilter RCT untuk Medline, itu ini sudah dibuatkan sudah dibuatkan standarnya. Kalau kita masuk Medline, kemudian saya mau mencari RCT, panjenengan tinggal mencontoh ini saja, copy paste ini saja dimasukkan di advanced search-nya. Dengan cara yang seperti ini, sensitivitasnya itu sangat tinggi. Banyak sekali RCT yang masuk. Dia juga sudah mengeksklusikan manusia. Dia hanya animals penelitian, contohnya ini kalau saya ingin melihat penelitian-penelitian pada binatang, hanya yang saya cari yang animal saja, not humans. Kemudian ini untuk presisi juga. Presisinya ini ada standar untuk memfilter study desainnya yang berbeda, sama-sama untuk PubMed. Tapi kalau untuk sentral tidak perlu kita pakai ini karena mereka semua sudah control trial, randomized control trial. Oke, nextnya itu adalah penggunaan Boolean. Boolean itu adalah untuk OR atau AND. Konsepnya kalau kita menggunakan OR berarti searching kita ini akan expand, akan lebih luas. Jadi semua artikel yang ada judulnya, ada bicycle-nya atau helmetnya itu akan keluar semua nanti. Jadi dia akan luas sekali. Sedangkan kalau kita menggunakan N, itu hanya artikel-artikel yang mengandung bicycle dan mengandung helm saja nanti yang akan keluar dari searching kita. Jadi dia lebih sempit. Karena tadi kita ingin melihat bagaimana efek helm untuk mencegah trauma kepala, berarti kita pakai yang N atau pakai yang OR? Ya, pura-puranya dengar bagus, pakai N. Pakai N ya, karena kita mau lihat helm pada pengendara sepeda. Setelah kita bikin PS, ya tadi kan C sama O-nya kan tidak perlu. Jadi PS ini caranya nanti panjenengan kalau mau searching, P-nya tadi kan sudah ditulis. P-nya adalah cyclist. Nah, cyclist ini kita tulis seperti ini, cyclist. Ini bisa cyclist biasa, bisa cyclist dengan S. Jadi ada kita kasih bintang gitu. Kemudian di satu kotak ini, satu konsep populasi ini, kita cari sinonim-sinonimnya. Cyclist itu kira-kira apa ya yang mirip-mirip? Oh, bicyclist. Karena ada yang nulisnya cuma cyclist, ada yang nulisnya sebagai bicycle. Kemudian mungkin ada yang nulis juga sebagai cycling. Kemudian ada yang nulis bicycling gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini kita tulis semuanya. Demikian juga pada intervensi itu, tadi kan helm. Kalau misalnya cuma mau ditulis helm bintang gitu juga boleh gitu. Nanti ada yang helmet, ada yang helm S, ada yang helmet S, itu masuk di situ. Kemudian persamaan helm ini kira-kira apa ya? Nah, itu kita bisa melihatnya di MES tadi, medical subject heading. Oh, ternyata dia masuk di head protective devices. Oke. Kemudian study desainnya tadi kita tulis seperti yang contoh yang sudah di depan tadi, standarnya kita tuliskan di sini. Tapi karena ini sudah jelas RCT, kita tulis RCT saja. Kemudian setelah kita punya 3 konsep ini, di masing-masing konsep ini kita kasih untuk bringing out it all together, kita kasih booleannya. Untuk populasi ini pakai di dalam populasi ini kita pakai OR atau pakai N. Ini antara bicycle, cycling, cyclist, bicycling, ini pakai OR atau pakai N. Nah, coba drawing. Bu Nur Hasan, caranya diklik.
gitu. Bu Nursiha, monggo. Or apa N, Bu? Apa? Ya, Bu? Bu Nur? Bu Nur? Oh, tidak terdengar. Kalau Burian? Burian? Ya, Bu, Bu. di sini. Iya, di sini kita tulisnya or atau n, Bu. Di populasi ini yang saya panah ini. Kita pakai kata-kata or atau kata-kata n. Yang untuk mempersempit atau untuk memperluas? Apa kalau menurut Burian ini harus dipersempit atau diperluas? Bu Muflihah jawabnya pakai n. Kalau Bu Rian pakai apa? Ini kan pakai N juga. populasi ini kita pakai apa? Or atau n? Or. Or ya? Iya, Bu. Or itu. Or, betul. Jadi kita pakainya di sini or gitu karena kita mau memperluas. Di populasi itu saya mau sensitif mungkin. Jadi saya mau mencari persamaan kata cyclist itu apa saja. Jadi kita perluas, kita cari sinonim yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kita perluas lagi dengan menggabungkan konsep-konsep tersebut dengan kata or. Kita lihat. Ya, itu kita pakai or. Oh, Pak Ahmad, Edi. Nah, sekarang kalau sudah or semua nih di satu konsep ini kita orkan. Kalau antara population dan intervention pakai apa, Pak Ahmad? Jadi pakai N gitu. Apa? Pakai N. N, good, ya. Jadi kita pakai N. Jadi kalau di satu konsep ini kita memperluas, ya. Kalau di menggabungkan dua konsep ini kita persempit, karena saya mau lihat helm dan mau lihat bagaimana efek helm ini pada cyclist dengan study desainnya adalah randomized control trial. Oke. Jadi nanti akan terjadi seperti ini. Saya cyclist or what. Kemudian helmet or gitu. Nanti ada cyclist and helmet and RCT, cyclist and RCT. Kemudian inilah gabungannya yang kita gabung ketiga-tiganya seperti ini. Yang akan kita dapatkan itu adalah hanya sebagian kecil di bintang ini. Dan ini yang disebut efisien. Kita sensitif di konsep-konsepnya seluas-luasnya, tetapi harus efisien dengan menggabungkan ketiganya supaya tidak terlalu banyak sampah-sampah yang ikut kita searching. Ini contoh untuk sentral strateginya cycling. Itu dia pakai bicycle untuk title dan abstraknya cycling atau cyclist. Ini di or kan, dia pakai mesh-nya juga. Jadi nomor 1 or, nomor 2 or, nomor 3 or, nomor 4. Kemudian untuk intervensinya yaitu helm, dia pakai nomor 6 dan sampai nomor 8. Jadi helm tanda bintang, kemudian dia pakai mesh untuk head protective devices, kemudian dia menggabungkan nomor 6 or nomor 7. Selanjutnya hasil akhirnya dia menggabungkan yang nomor 5 and nomor 8. Oke, nanti kita ajari caranya kalau kita masuk ke PubMed. Ini pakai sentral. Jadi kalau pakai sentral dia sudah tidak memakai RCT lagi di sini. Nanti yang keluar semua RCT. Tetapi konsepnya adalah konsep cycling dan helm. Cyclingnya sendiri nomor 1 sampai nomor 4 dia orkan. Kemudian helmnya nomor 6 dan nomor 7 diorkan. Kemudian setelah itu singkatannya, ringkasannya yang nomor 5 di-N-kan dengan yang nomor 8. Ya. Kalau kita pakai PubMed,
tadi sudah sampai nomor 8, nomor 9 sampai nomor 16 ini adalah kode-kode yang spesifik untuk mendeskripsikan suatu RCT. Tidak usah dipikir, tinggal copy paste aja, kita tulis seperti ini. Baru selanjutnya nanti yang terakhir kita gabungkan nomor 5, N nomor 8, N nomor 19. Karena dia sudah mengekskludkan yang animal. Cycling, Helm, RCT. Oke. Ini untuk yang Cochrane, tidak usah saya bahas lebih panjang lagi. Habis ini kita latihan ya supaya lebih paham. Kemudian bagaimana kita memanage hasil literatur searching itu tadi. Nah, ini yang pakai ini dimatiin bisa ya Mas ya? Klik apa? Kuning aja. Oke. Nah, ini Zotero ya Pak ya. Saya bilangnya Sitorus terus. Jadi kita download semua yang sudah kita buka itu dari PubMed, bisa langsung ditransfer ke EndNote atau ke Rehman, Mendeley, dan Zotero. Saya kira juga bisa langsung masukkan ke database kita. Kalau masih ada yang mau minta diajari EndNote, nanti bisa ke Sebu di klinik riset. Nanti kami ajari bagaimana men-set up untuk EndNote. Kalau Rehman saya punya CD-nya, monggo kalau mau di-download. Kalau Zotero saya terus terang tidak familiar, jadi tidak bisa membantu. EndNote atau Rehman saya siap membantu. Jadi dari referensi-referensi itu kita download, langsung masukkan. Begitu kita searching, langsung masukkan aja. Semua yang kita dapat masukkan sebanyak-banyaknya. Sewaktu-waktu kita mau menggunakan daftar referensi ini ke artikel kita, gampang, kita tinggal klik gitu. Ya, kemudian kita kumpulkan dan kita cek duplikasi, jangan lupa. Jadi kemarin searching dimasukkan semua, sekarang searching yang sama dimasukkan lagi, saking sregepnya Rehman database-nya jadi banyak sekali, ternyata yang double banyak sekali. Oke, ini apa sih pentingnya mendokumentasi hasil searching kita itu? Bagaimana cara kita searching itu kalau untuk publikasi systematic review, bukan untuk menulis tesis loh ya ini ya. Ini nanti untuk pelajaran terakhir kalau kita ingin mempublikasikan systematic review kita, itu adalah kita menjelaskan kepada para pembaca kita secara transparan. Kita tuh searchingnya caranya sudah seperti ini loh, bahwa saya sudah melakukan searching itu dengan cara yang seluas-luasnya, kemudian data dan seefisien mungkin. Dan database yang saya explore itu juga sudah maksimal, sehingga orang percaya hasil literatur review atau systematic review kita itu memang sudah yang terbaik pada saat ini gitu. Artinya semua sudah coba kita cari. Kemudian pada dokumentasi harus didokumentasikan juga database-nya itu apa yang kita pakai. Apakah ini saya ambil di Central, atau saya ambil di Embase, saya ambil di Highwire, atau ambil yang mana, kemudian kapan kita mendownloadnya, kemudian bagaimana caranya. Itu juga kita dokumentasikan dan kita laporkan ke publikasi kita. Kemudian jangan lupa bikin backup ya, di copy, di save locally atau di print untuk hasil searchingnya itu. Kalau misalnya ada artikel-artikel, biasanya saya juga backupnya di email gitu, karena email itu kok lebih aman. Kalau kita kehilangan laptop, masih bisa buka di email. Draft dari protokol kita, draft proposal kita, setiap kali saya selesai menulis, saya email ke saya sendiri sebagai backup gitu. Siapa tahu laptopnya hang, eksternal harddisknya kecemplung gelombang gitu, nah sudah hilang semua datanya nanti. Jadi harus pandai-pandai memanage dokumen. Oke, kalau ini adalah melaporkan hasil searching di review kita untuk publikasinya ini. Ya seperti ini, kapan tanggalnya, abstraknya itu berapa yang kita berhasil bagaimana riset dan sebagainya. Ini
untuk review kita. Jangan lupa searching kita di-update kalau sekarang sudah selesai tahun pertama, selesai membuat literatur review, bukan berarti tahun kedua dan ketiga tinggal data collection. Enggak, tiap saat sambil data collection kita mengupdate literatur kita, karena nanti ya kalau selesainya bisa tepat 3 tahun, 4 tahun. Kalau molor-molor nanti referensi yang sudah kita citasi pada awal kita masuk S3 itu sudah out of date. Itu bisa saja itu terjadi, tapi saya yakin tidak ada satupun di grup ini nanti yang molor-molor, insya Allah semua tepat waktu. Oke, saya kira itu. Sekarang kita akan latihan. Ini ada clinical question-nya. Itu adalah apakah ibuprofen atau paracetamol itu sama baiknya untuk menghilangkan nyeri dan demam pada anak. Monggo kita buat pikonya. Saya beri waktu 1 menit ya. Pak Ahmad, silakan. Ya. Ya, apa pikonya Bapak? T-nya children. Good. I-nya bisa ibuprofen atau paracetamolnya ya. Yang mana? Salah satu paracetamol. Paracetamol, oke. Outcome-nya BPO. Outcome-nya apa? Outcome-nya pain and fever. Apanya? Pain and fever-nya aja atau ada kata-katanya yang lain? Reducing pain and fever. Reduction pain and fever. Oke. Bu Dia ada pendapat yang lain atau setuju dengan Pak Ahmad? Mungkin I-nya aja, intervensinya itu memang ada 2, ibuprofen dan paracetamol. Yang lainnya saya setuju. Yang benar setuju, tidak ada comparison-nya ya? Iya, comparison-nya kalau kita ngomong I-nya ibuprofen berarti comparison-nya paracetamol. Gitu. Paracetamol comparison-nya ibuprofen. Ya, memang begitu. Jadi either ini bisa terbolak-balik apakah itu ibuprofen atau paracetamol, bisa kita bolak-balik. Tapi untuk searching-nya tadi, misalnya nih kita ingin membandingkan ibuprofen dengan paracetamol, setelah kita bikin piko ini, coba kita bikin pertanyaan klinisnya jadinya bagaimana untuk well formatted questionnya. Tadi yang awal tadi pagi kita defining review questions ya, ini review questionsnya jadinya bagaimana? Masih ingat nggak tadi yang pelajaran pagi tadi? Setelah kita bikin piko, kemudian kita susun menjadi suatu kalimat, seperti kalimat pertanyaan reviewnya. Pertanyaan reviewnya, Bu Asri, Bu Dia lagi, coba silakan. Oh, Bu Dia. Ya, pertanyaannya mungkin jadi begini. Apakah ibuprofen lebih bagus dibandingkan dengan paracetamol untuk mengurangi pain or fever pada anak-anak? Ya, oke, ya. Makna esensinya ya betul sekali seperti itu. Tapi mungkin secara format atau struktur yang dianjurkan enggak ada benar salahnya sih. Artinya sama. Cuma karena kita mengikuti PICO, jadi yang kita sebutkan P-nya dulu. Pada anak dengan demam dan nyeri, apakah ibuprofen dibandingkan paracetamol lebih efektif
untuk menurunkan rasa nyeri dan demam. Jadi sudah esensinya Bu Dia tadi sudah menyampaikan dengan betul, tetapi untuk strukturnya supaya kita terbiasa gitu kan, ada bukan aturan, ada apa ya namanya, ajaran PIKO ini. Jadi kita dibiasakan populasinya dulu supaya kalau kita mengacu pada struktur yang standar gitu, nanti ke belakangnya kita akan ke depannya kita akan lebih terstruktur lagi, jadi lebih tertib istilahnya, supaya tidak berubah-ubah pada waktu menyusun pertanyaan review. Jadi P-nya pada anak-anak yang demam dan nyeri, apakah ibuprofen intervensinya dibandingkan dengan paracetamol comparisonnya itu lebih efektif untuk menurunkan demam dan nyeri. Oke, selanjutnya monggo dibuat seperti ini untuk pertanyaan review tadi, ya. Patientnya tadi apa, search termnya apa, interventionnya apa, kemudian comparisonnya apa, kemudian outcome-nya apa. 5 menit deh. Ya, dibuat kotak dulu seperti ini. Kemudian patientnya tadi apa saja, symptoms-nya itu apa. Ini tadi P-nya children with pain and fever, I-nya adalah ibuprofen, C-nya adalah paracetamol, O-nya reduction in pain and or fever. Monggo dibuat dulu. Silakan Bu Dia. Ya Bu, mencoba ya ini. Untuk patientnya itu mungkin kita pakai children atau child nanti. Begitu ya maksudnya? Children, child, or search termnya dulu. Kita yang di search termnya dulu di patient apa? Alternatifnya nanti dulu. Oh ya. Jadi Children. sini apa? Children. Tambah apa lagi? Children with fever and pain fever. Oke, intervensinya? Intervensinya ibuprofen. Ibuprofen. Oh, salah sini. Ibuprofen. Oke. Comparisonnya? Paracetamol. Outcome-nya? Outcomes-nya reducing fever and pain. Ya. Reduction fever and pain. Pain sama fever aja untuk. Oh ya. Ya. Oke. Sekarang sekalian Bu Dia, alternatifnya. Kalau child, alternatifnya apa? Children. Terus apa lagi? Adolescent. Kalau adolescent ketuaan. Child udah, children, apalagi? Ya, kalau children dia nyangkut juga bayi. Jadi infant, bisa infant. Toddler juga bisa. Pediatrik juga bisa. Oke? Tapi di sini contohnya kita pakai infant atau infants gitu. Kemudian untuk pain ini seharusnya ada persamaannya juga. Apa tuh? Pain apa? Apa ya kalau pain? Sakit. Sakit, nyeri apa? Sore ya, SORE itu. Sore throat itu kan. Ya. Itu jadi sore. Kalau fever itu persamaannya adalah febrile. Ya. Kemudian ini ibuprofen, paracetamol persamaannya apa alternatifnya? Nggak ada ya Bu, sama ya itu. Ayo.
Ayo apa ini ibuprofen? Sehat. Mana ya orang-orang farmasi ada enggak nih? Nunggu. Yang dari Pustiawati ya. Mau Pustiawati apa? Paracetamol persamaannya apa? Acetaminophen mungkin. Very good. Halo? Yes. Acetaminophen. Oke. Outcome-nya pain and fever itu sama seperti yang di atas tadi, adalah febrile atau sore. Oke. Setelah itu kemudian kita pilih yang akan kita masukkan ke search strategi kita. Kalau tadi kita ingat, kita hanya PINS ya, study desainnya kan clinical trial. Comparison kadang-kadang tidak kita gunakan, sedangkan outcome-nya tadi sangat dianjurkan untuk tidak menggunakan outcome untuk searching strategi. Karena ya tadi ada hasil keluaran atau outcome yang ditulis itu berbeda, bukan merupakan keluaran utama, padahal itu merupakan keluaran utama dari review kita. Nanti kita akan missing link. Ya. Selanjutnya, the next step itu adalah kita menggunakan si Boolean operator tadi. Jadi, child or infant tadi kita jadikan satu supaya memperluas. Ini mengulang lagi saja, memperluas itunya, apa namanya, memperluas pencarian kita. Kemudian ini or-nya untuk masing-masing konsep itu kita or-kan, tadi sudah paham. Selanjutnya antara masing-masing ini di dalam satu kelompok ini kita N-kan. Nah, ini. Jadi karena kita tadi populasinya adalah anak dengan demam dan nyeri, jadi di sini kita N-kan, tetapi yang di sana kita or-kan. Kemudian antara satu konsep dengan konsep yang lain itu juga kita N-kan, antara pasien dengan intervention tadi. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Children with pain and fever, kemudian ada kelompok ibuprofen, ada kelompok paracetamol, dan ini adalah yang akan kita dapatkan dalam searching kita. Oke. Ini penggunaan word card tadi, translation, kita fevernya, child-nya bisa ditulis child tanda bintang, yang nanti akan keluar adalah child, children, childhood. Fever juga tanda bintang, ada yang menulisnya sebagai feverish, itu nanti juga akan masuk di situ. Kemudian di grouping-kan. Nah, kita akan berlatih, sekarang kita masuk ke PubMed saja. Dengan apa namanya, dengan cara ini, dengan searching strategi ini, kita lihat kita akan berhasil menemukan berapa artikel. Bisa dibukakan PubMed, Mas. Bapak Ibu, mohon dilihat dulu, nanti setelah itu baru kita praktekkan. Kita tunggu dulu koneksinya ke PubMed. Nah, ini adalah PubMed ya, kita latihannya di PubMed dulu aja. Nah, Bapak Ibu, untuk PubMed ini kita memang bisa langsung menuliskan di searching yang general seperti ini nih. Misalnya tadi ada apa tadi, child, kemudian kita tanda bintang, bintangnya ini, kita tambah bintang, ini child, kita kata bintang L. Wah, ini laptopnya laptop Jepang, marai bingung. Child,
Kemudian tadi apa? And pain misalnya ya. Kemudian and fever. Kemudian kita tutup, kemudian kita N-kan paracetamol. Di paracetamol kita or acetaminophen. Kemudian kita N-kan lagi dengan ibuprofen. Ibuprofen bahasa Inggrisnya enggak kayak gini. Ini paracetamol. Nih. Oke. Nah, coba ini saya hanya ingin menunjukkan kalau kita caranya seperti ini kita menemukan berapa artikel. Kita menemukan 35 artikel. Ya, jadi untuk paracetamol atau acetaminophen dan ibuprofen dan anak dengan demam. Nah, tapi yang kita anjurkan Bapak Ibu itu kita memakai yang advanced search. Kita pakai advanced search, kita klik di sini advanced. Kemudian ini kita clear history dulu, tadi kan cuma untuk latihan. Nah, di sini kita tulis masing-masing konsep kita tadi. Jadi tadi pertama kita tulis konsep-konsep itu, kita bisa tulis di Word gitu biar gampang, atau kalau tidak kita tulis kalau saya sarankan tulisnya di Word. Jadi kita nanti tinggal copy paste. Saya mau kembali ke sini dulu untuk mengcopy paste ini. Yang ini saja. Jadi kita yang tabel tadi, tabel PICO tadi itu kita copy paste aja di Word ini karena menggunakan, jadi aneh nih. Oh, kok ikut. Oke lah, tidak usah. Saya kembalikan ke sini aja. Ya, oke. Tadi kita ingin menulis konsep tentang children kan, child, kemudian tanda bintang, ya kan? Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini sebaiknya kita tulis di sini title sama abstrak atau titlenya dulu aja supaya lebih efisien, tidak terlalu. Semua artikel yang mengandung kata-kata child itu nanti akan banyak sekali yang keluar. Jadi kita akan lebih selektif di title aja. Kita tulis di sini pilih title atau abstrak lah, paling enggak di title atau abstrak. Oke. Kemudian setelah ini kita jangan langsung search. Kalau Bapak Ibu klik search, ya ini kalau kita tadi mau mencari child saja, kemudian kita ini kan langsung search, itu kita akan masuk ke penampakan seperti ini. Ada 1.042.628 artikel yang di title atau di abstraknya ada child. Tapi kan kita tujuannya tidak di sini. Tetapi ini adalah hanya salah satu langkah. Jadi caranya tadi jangan diklik search. Saya kembali ke advance ini dulu. Kita kembali ke yang advance search. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi
bisa kita langsung menulis di sini, tetapi kalau untuk searching untuk melakukan review itu tidak dianjurkan. Kita pakai yang advance ini yang merah tuh. Jadi klik di situ. Terus setelah itu kita tuliskan di sini adalah title and abstract. Kita ketik T gitu aja, T, dan dia akan menunjukkan ke bawah ini. Nah, kita pilih title and abstract-nya ini. Terus kita tulis tadi konsep pertama ada tentang child. Child tanda bintang. Kalau tadi kita klik search, kita akan ditujukan ke database yang menunjukkan segala macam artikel yang judulnya mengandung kata-kata child. Entah itu children, entah itu childish, entah itu child doang dengan berbagai macam topiknya. Nah, karena kita tidak bertujuan hanya mencari child saja, tapi child ini adalah hanya untuk salah satu komponen di P kita. Jadi kita masukkan ke add history. Nih, diklik di add history. Ternyata ini tadi sudah ada for nomor. Oke. Ini ada bentuknya agak berbeda tampilannya, tapi sama saja intinya. Jadi yang poin yang nomor 2, kita mencari child atau febrile. Kita menemukan 2 juta artikel. Selanjutnya yang ketiga, ini juga masih di title, abstract. Kita tadi pin ya, pin. Kita add to history, bismillahirrahmanirrahim. Childnya udah. Sekarang kita pin. Ini pin. Ya, kita pin, kita add to history bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ya, bisa. Jadi ini tadi ada child, kita ketemu 101 juta. Oh, ini bukan child, ini harusnya fever ini. Fever or pain. Oke, yang nomor 2 ini kita ganti lagi ya. Mohon maaf, tadi ini title. Yang nomor 2 kita salah menuliskan tadi, harusnya dia pain, fever, kemudian or, kita tulis or, di sini title atau abstract,